Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauzi dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-10 masih mengenai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materi terbagi menjadi 3 macam, yakni dalam fungsi negatif, yang kedua dalam fungsi positif, yang ketiga sistem hukum pidana Indonesia yang menganut ajaran melawan hukum materi dalam fungsi negatif. Adapun dalam fungsi negatif, sifat melawan hukum materi yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Adapun dalam fungsi positifnya menganggap bahwa suatu perbuatan tetaplah sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata dan diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi fungsi positif masih mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dan yang terakhir yaitu sistem hukum pidana Indonesia yang menganut ajaran melawan hukum materi dalam fungsi yang negatif. Lalu apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan. Sedangkan jika tidak tertulis atau tidak tercantum dalam rumusan undang-undang, terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, yakni adanya tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan pendapat yang kedua yakni dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Adapun rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang yakni untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat pidana. Adapun dengan istilah melawan hukum atau Wederrechtelijke seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, istilah tanpa izin, dengan melampaui kewenangannya, tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum. Apabila terdapat kata-kata yang tadi seperti melawan hukum, tanpa punya hak, dan lainnya, maka itu masuk ke dalam rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Adapun bab berikutnya mengenai hukum pidana yaitu mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Adapun pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Menurut Genstref Gender School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukuman tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis terbagi menjadi 2. Ada kesengajaan atau dolus offset dan juga ada kealpaan atau culpa. Jadi dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Nah, adapun unsur-unsur dari kesalahan ada 3, yakni kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang merupakan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Jadi apabila dalam diri pelaku mengakui bahwa perbuatannya itu dia sengaja melakukannya dan dia tahu bahwa itu adalah kesalahan yang telah dia lakukan. Adapun pengertian dari kesengajaan yakni atau biasa disebut dolus atau offset, dalam KUHP tidak ada definisi yang pasti mengenai kesengajaan, tetapi dalam MVT atau Memory van Toelichting, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai hak kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akibat yang akan muncul dari perbuatannya.
Contohnya seperti apabila seseorang mencuri, orang itu tahu bahwa dia dalam keadaan sadar dan menghendaki bahwa dia mencuri, dan dia sudah membayangkan apa yang bakal terjadi pada pemilik barang tersebut jikalau dia mengambil barangnya. Nah, adapun perbedaan dari kedua teori yang tadi sebelumnya, dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Jadi perbedaannya akibat dari keadaan yang menyertainya. Jadi akibatnya dari keadaan itu akan berbeda walaupun menggunakan praktek teori yang sama. Yang berikutnya, bentuk kesengajaan. Selain pengertian, adapun bentuk dari kesengajaan. Yang pertama itu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, atau offset als Sogmerk atau dolus directus, untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Nah, contohnya seperti seorang kakak yang memukul adiknya agar adiknya mau mendengarkan apa yang kakaknya bilang dan mau mengikuti apa yang kakaknya perintahkan. Itu contoh sederhana mengenai kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Jadi si kakak itu sengaja mencubit atau memukul adiknya supaya adiknya itu mau belajar. Nah, berikutnya bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, atau offset met zekred bewustzin atau nuzalekhed berawuhzin. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan atau deelneming. Dan yang akibat yang kedua yang tidak dikehendaki tapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, seorang A yang hendak membunuh B dengan menembakkan pisau, sementara B sedang duduk di balik kaca sebuah kamar atau apartemen. Nah, si penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca terlebih dahulu agar si pelurunya bisa sampai kepada si korban. Tetapi sebelum mencapai si korban, pasti peluru tersebut akan memecahkan kacanya terlebih dahulu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar, keharusan dari pelaku yang terdapat dalam pasal 406 KUHP. Kesengajaan yang terakhir yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, dolus eventualis atau noodwaardelijk offset, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya yaitu Ares Quetort di kota Huizen, negeri Belanda. Nah, adapun teori apa boleh buat? Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya, yaitu akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya. Ini berarti pelaku berani mengambil resiko. Yang berikutnya itu sifat-sifat dari kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan berwarna. Kesengajaan berwarna yaitu sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus, yang berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi pelaku dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, sengaja berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Adapun ajaran ini tidak dianut karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum, terutama hakim.
Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Yang kedua yaitu kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan tidak berwarnanya ini untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex durasa dicta scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Contoh yaitu undang-undang lalu lintas. Walaupun mereka sebagian besar kurang mengetahui mengenai undang-undang lalu lintas, tapi diwajibkan bagi mereka, baik mereka tidak mengetahuinya atau tidak, mereka diharuskan untuk mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Sekian review materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.